Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang produksi bahasa. Dalam bahasa yang tergolong produksi bahasa ada maharov kalam dan maharov kitabah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama mengenai intaj lughah atau produksi bahasa. Produksi bahasa di sini adalah mengungkapkan atau mengekspresikan bahasa. Kecakapan dalam produksi bahasa Arab di sini memiliki beberapa tingkatan, yakni kompetensi kalam dan kitabah. Sementara kalam di sini bisa diartikan berbicara, mengekspresikan bahasa, atau bisa disebut berinteraksi. Dan kitabah di sini bisa diartikan dengan menulis atau penulisan yang merupakan penyimbolan bahasa. Kalam merupakan salah satu pembagian dari intaj al-lughah. Kalam tersebut bisa dikatakan dengan keterampilan berbicara atau maharah kalam. Di dalam maharah kalam terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki ungkapan-ungkapan populer. Contoh ungkapan populer yang berbentuk menanyakan kabar seseorang seperti kaifa haluk? Kemudian menjawab alhamdulillah bi khair. Selanjutnya yaitu berintonasi atau tinggi rendahnya sebuah nada. Jadi sudah seharusnya kita itu menggunakan intonasi. Seperti contoh sebelumnya, ketika kita ditanya kabarnya, maka kita menjawabnya itu harus berintonasi. Seperti lafaz alhamdulillah bi khair. Nah, itu harus berintonasi supaya si penanya itu tahu kalau kita itu sedang baik-baik saja. Selanjutnya yaitu struktur tidak pasti, stimulasi atau respon, dan masih banyak lagi karakteristik maharah kalam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara mengajar maharah kalam. Langkah yang pertama yaitu kita sebagai pengajar harus menentukan tujuan pembelajaran kalam. Nah, setelah kita tahu tujuan pembelajaran tersebut, maka kita harus melatih diri kita terlebih dahulu sebelum menerapkan kepada siswa. Tujuan maharah kalam di sini agar si pembelajar mampu berkomunikasi lisan secara baik dengan bahasa yang mereka pelajari sehingga penyampaian pesan tersebut dapat diterima. Langkah yang kedua, sebelum kita menerapkan kepada siswa, kita harus melatih diri kita terlebih dahulu dalam pengucapannya. Kemudian kita latih lagi komunikasi dengan siswa. Nah, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, barulah kita mempersilahkan siswa berkomunikasi antar siswa. Selanjutnya, kita menguji keterampilan percakapan siswa supaya kita tahu kemampuan dalam berbicaranya, dalam mengungkapkannya, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita nilai kemampuannya yang tadi agar kita bisa merencanakan tindak selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, karakteristik kitabah di sini mempunyai 4 unsur. Yang pertama, ucapan tulisan berbeda, syakal, berstruktur khas, dan menekankan kaidah. Mengenai yang pertama yakni ucapan dan tulisan yang berbeda. Orang Arab dan orang Indonesia itu berbeda cara melafadzkannya. Contoh, lafadz kolbi. Orang Arab yang fasih akan melafadzkan lafadz kolbi tersebut menjadi lafadz albi. Yang kedua, tentang syakal. Syakal itu penting. Jika ada satu huruf yang salah ataupun harokat yang salah, itu akan merubah arti atau makna. Yang ketiga ialah
menekankan kaidah. Dalam bahasa Arab di sini sudah memiliki ilmu alat. Contohnya nahwu. Lah, nahwu di sini gunanya untuk rangkai kata dalam bahasa Arab dengan tersusun yang sangat rapi dan juga tepat. Sekarang cara mengajar maharah kitabah. Pertama, kita harus mempunyai tujuan. Nah, sebagai pengajar, kita harus mempunyai tujuan dalam mengajar. Harus sampai mana mereka memahami materi yang telah saya sampaikan kepada mereka. Yang selanjutnya, latih menulis. Nah, di sini kita suruh dari salah satu mereka untuk maju ke depan dan mempraktekkan tulisan bahasa Arab yang benar. Nah, di sini juga terdapat latih menulis singkat. Latih menulis singkat di sini contohnya itu menulis cerita atau pengalaman yang mereka alami.